Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu betapa pentingnya membina keluarga yang harmonis, keluarga yang baik. Karena dia adalah instrumen terkecil dari masyarakat. Ya. Jika instrumen terkecilnya buruk, maka tentunya masyarakat pun akan buruk. Oleh karenanya perhatian syariat terhadap keluarga sangat besar ya. Sampai dalam Islam dikenal dengan ada namanya fiqhul usrah, yaitu fikih tentang keluarga secara detail. Secara detail ya. Siapa yang belajar fiqhul usrah dia akan tahu pembahasan tentang keluarga sangat detail melalui proses mencari pasangan, aturan khitbah sampai pernikahan. Kemudian terkait jika terjadi problem dalam rumah tangga. Kemudian jika terjadi perpisahan, terus bagaimana tentang pengasuhan anak, sampai seterusnya ya. Ya ini menunjukkan perhatian syariat terhadap keluarga sangat besar. Oleh karenanya jika keluarga baik, maka hasilnya biasanya juga baik. Tapi kalau keluarga sudah broken home, ya, kemudian sudah rusak, ya, maka biasanya juga hasilnya kurang baik. Dan akhirnya dampaknya kepada masyarakat kaum muslimin secara umum. Oleh karenanya memperbaiki rumah tangga ini adalah perkara yang urgen bagi kaum muslimin secara umum. Dan di antara poin utama agar rumah tangga bisa berjalan dengan baik, keluarga bisa berjalan dengan baik, jika anggota rumah tangga baik suami maupun istri maupun anak-anak ya memiliki akidah yang kuat dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhidlah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkannya. Maka jika seorang tahu bahwasanya tujuan dia diciptakan adalah untuk bertauhid, dia menjalankan tujuan tersebut, konsekuensinya Allah akan ya memudahkan segala urusannya. Karena dia telah menjalankan tujuan utama dia diciptakan. Oleh karena sebelum saya membahas tentang ya korelasi antara tauhid dengan harmoninya rumah tangga ya atau bagaimana membina rumah tangga dengan baik, saya akan menyampaikan sebelumnya tentang urgensinya tauhid secara itu sendiri ya. Bahwasanya tauhid itu sendiri adalah sesuatu yang urgen yang harus kita perhatikan serius ya. Yang pertama, tauhid itu adalah tujuan kita diciptakan. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja ya. Tidak beribadah kepada yang lain. Oleh karenanya ditafsirkan dalam sebagian tafsiran illa liyuwahhidun, yaitu untuk bertauhid kepadaku. Dan hakikat tauhid adalah hanya beribadah kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya takut kepada Allah ya, dan tidak menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Itulah sebenarnya tujuan kita diciptakan. Sejauh mana kita dalam hidup ini kita buktikan kepada pencipta kita, kepada Allah, bahwasanya kita tujuannya ke situ. Seharusnya pencipta perhatian sama kita, seharusnya. Konsekuensinya demikian. Karena dia ciptakan kita untuk itu, dan kita fokus menuju pada hal tersebut. Ya, bahwasanya kita tidak melaksanakan aktivitas kita kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ keutamaan tauhid yang kedua, makanya Allah kirim seluruh rasul tidak lain tujuannya untuk mengingatkan manusia akan tujuan tersebut. Jangan mereka lupa. Makanya Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya, sembahlah Allah semata dan jauhilah tagut. Tagut itu semua yang disembah selain Allah. Yaitu gantungkanlah hati kalian hanya kepada Allah dan jangan gantungkan hati kalian kepada makhluk. Seluruh nabi tujuannya itu mengingatkan kita tentang
hikmah kenapa kita diciptakan. Kita ini hidup buat apa? Seperti dikatakan, semua makhluk ada tujuannya. Allah ciptakan matahari ada tujuannya ya. Untuk menyinari bumi, untuk membuat kehidupan dengan cahayanya ya. Allah ciptakan rembulan ada tujuannya, Allah ciptakan laut ada tujuannya, Allah ciptakan pohon ada tujuannya, Allah ciptakan bumi ada tujuannya, Allah ciptakan kita apa tujuannya? Kita tanya sendiri. Makhluk-makhluk Allah ciptakan untuk fasilitas bagi kita manusia. Nah, kita hanya diciptakan buat apa? Semuanya ada tujuannya. Jelas tujuan kita diciptakan adalah untuk mentauhidkan siapa? Allah. Ya. Dan manusia sering lupa, makanya Allah kirim para rasul untuk menekankan dan mengingatkan. Bahkan sebagian ulama seperti Thahir bin Ashur dalam tafsirnya, kita membahas tentang ketika beliau membahas tentang tafsir surat Nuh atau tentang kisah Nabi Nuh. Beliau mengatakan dikatakan bahwasanya syariat ketika di zaman Nabi Nuh tauhid saja. Ya. Artinya tidak banyak syariat, tidak banyak fikih. Ya. Nuh diutus dengan mendakwah 950 tahun untuk mengingatkan manusia kepada tauhid agar hanya beribadah kepada Allah semata. Ya, berbeda dengan nabi-nabi yang lain, kemudian banyak fikih, banyak syariat, banyak hukum-hukum. Nabi Nuh tidak banyak hukum. Dia kebanyakannya adalah fokus tentang tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya urgensinya tauhid, makanya seluruh nabi ya, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW semuanya berbicara tentang tauhid. Karenanya begitu pentingnya tauhid sampai Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah 13 tahun. Beliau kebanyakan bicara tentang tauhid, tentang akidah. Bahkan syariat ya zahir, maksudnya fikih ibadah yang zahir seperti salat, itu aja baru diwajibkan sekitar 3 tahun sebelum berhijrah, yaitu ketika Nabi berisra dan al-Mi'raj. Ya. Adapun puasa, adapun zakat belum ada. Karena Rasulullah fokus membahas tentang apa? Akidah dan tauhid. Mengingatkan ya manusia ketika itu di Mekah selama 13 tahun tentang akidah. Ini menunjukkan urgensinya akidah. Setelah itu Rasulullah SAW pindah ke Madinah, beliau cuma 10 tahun. Sallallahu alaihi wasallam, maka berbagai macam fikih turun, berbagai macam aturan turun. Mudah diterima karena sudah dibangun di atas akidah yang benar, di atas tauhid yang benar. Maka ini mungkin itu teori, tapi sebenarnya ini bukan, ini harus kita tancapkan dalam diri kita. Sudahkah kita sendiri bertauhid yang benar? Sudahkah kita benar menggantungkan hati kita kepada Allah? Kita harus renungkan. Sudahkah istri kita didik agar senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah? Sudahkah anak-anak kita didik agar dia senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah? Tentu dengan perjalanan kehidupan kita didik mereka. Kita ajak salat, ada problem kita arahkan, ada masalah kita arahkan. Dia mencari rezeki kita arahkan. Selalu kita gantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan ketika personel dari keluarga bertauhid, maka itu keluarga yang terindah. Insyaallah harmoni sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah menghasilkan ya generasi yang terbaik. Menjadi masalah kalau di antara personel keluarga ada yang tidak tauhid, tidak kokoh. Itu jadi masalah. Entah suaminya, entah istrinya, entah anaknya. Oleh karenanya berusaha bekerja sama agar masing-masing dari kita keluarga, anggota keluarga tahu tentang urgensinya tauhid. Ini bukan hal yang sepele, belajar dengan detail tentang tauhid. Bagaimana sih kita mentauhidkan Allah yang benar? Apa sih hal-hal yang melarang atau merupakan kontradiksi dari tauhid? Belajarlah kesyirikan secara detail. Karena enggak mungkin kita mengenal tauhid secara mendalam kecuali kita mengenal lawannya secara detail. Oleh yang penting bagi kita, kelihatannya sepele tapi itu berdampaknya panjang. Menghadiri kajian-kajian terkait tentang tauhid secara detail. Kajian-kajian tematik yang ini sekedar mengingatkan. Tetapi ketika belajar tentang tauhid dan lawannya secara detail, itu mengkokohkan akar keimanan dalam hati kita, hati istri kita, hati anak kita. Makanya kajian yang selalu berulang-ulang kita hadiri, ya, kita sampaikan tentang masalah tauhid. Karena bisa dirasakan bagaimana dampaknya dalam kehidupan ini. Hidup ini bukan senyaman yang kita rasakan. Berbagai banyak problematika, berbagai banyak masalah. Ya, tapi kalau orang bertauhid, insyaallah dia tegar karena ditegarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fasbir wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan kau tidak bisa bersabar kecuali Allah yang sabarkan. Orang tauhid, insyaallah Allah mudahkan dia untuk bersabar.
Ini di antara urgensi tauhid, yaitu Allah menurunkan seluruh rasul, mengutus seluruh rasul untuk mengingatkan tentang tauhid. Kemudian kalau kita renungkan, tauhid itulah yang ketiga adalah intisari hubungan antara seorang makhluk dengan Khalik. Apa sih bukti Anda sebagai makhluk? Buktinya engkau tidak menyembah kecuali kepada siapa? Allah. Itu buktinya. Bukti paling utama kau, dan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan. Maka tauhid itu pahalanya sangat luar biasa. Ya. Sampai dalam hadis yang ma'ruf, hadis dalam Sahih Bukhari, ketika Mu'adz dibonceng oleh Nabi SAW, kuntu radifan Nabi ala himar. Aku dibonceng oleh Nabi di atas seekor himar keledai. Maka Rasulullah bertanya, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba kepada Allah? Kata Mu'adz, Allahu wa Rasuluhu alam. Allah yang lebih mengetahui dan Rasulullah lebih mengetahui. Maka Rasulullah mengatakan, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hamba, yaitu Allah ciptakan manusia, Allah berikan fasilitas, Allah berikan dia kenyamanan. Allah punya hak atas dia. Kau sudah saya siapkan segala kenyamanan, kehidupan, ketentraman, diberikan fasilitas, diberikan kenikmatan dunia yang tidak bisa dihitung. Allah ciptakan matahari buat kamu, Allah ciptakan bulan buat kamu, Allah ciptakan bumi buat kamu. Ini fasilitas semua buat apa? Allah punya hak. Jangan kau beribadah kecuali hanya kepada siapa? Allah. Ini yang ciptakan semua Allah, kau malah beribadah kepada nabi, kepada wali, kepada pohon, kepada jin, kepada malaikat, kepada mayat. Menggantungkan hati kepada mayat itu tidak benar. Bergantunglah kepada yang telah menciptakan engkau. Makanya sungguh indah di antara doa sujud, di antara zikir sujud, Nabi mengajarkan, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini di antara doa sujud yang maknanya, aku sujud hanya kepada engkau. Allahumma laka sajadtu. Hanya kepada engkau aku bersujud. Aku beriman kepadamu dan hanya kepada engkau aku pasrah. Kemudian sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Wajahku sujud kepada yang telah menciptakan wajah ini. Wa sawwarahu, yang telah memberi rupa kepada wajah ini. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, yang telah membuat pendengaran dan penglihatan baginya. Ini tauhid. Yang ciptakan wajah ini kita sujud padanya. Bukan malah bertawakal, bersandar, ngerengek-rengek di kuburan. Jadi hubungan paling bukti nyata yang kita katakan, bukti nyata kau itu seorang hamba, kau itu makhluk, buktinya kau bertauhid kepada siapa? Sang pencipta. Itu sudah selesai. Sangat logis sekali. Ini maksudnya urgensinya tauhid. Makanya ketika Mu'adz Rasulullah jelas kepada Mu'adz tentang hak Allah, Rasulullah sebutkan tauhid. Karena dia yang menciptakan engkau, maka engkau hanya menyembahnya. Kemudian setelah itu Rasulullah jelaskan, wa haqqul ibad 'ala Allah. Perhatikan ini. Dan hak hamba kepada Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang bertauhid. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Ini kita ambil zahir hadis. Ada seorang bisa hidup tidak berbuat syirik sama sekali. Benar-benar dia memberikan tauhid. Dia tidak pernah bergantung kepada selain Allah. Dia tidak pernah mengharapkan pujian manusia. Dia tidak pernah ujub dengan dirinya. Dia tidak pernah tatoyur, berpamali-pamalian, tidak pernah. Selalu hatinya bergantung kepada Allah. Ketika dia mencari rizki, dia tahu yang beri rizki adalah Allah, bukan bosnya. Ketika dia melakukan usaha untuk bekerja, bukan karena usahanya yang hebat, tapi karena semua dari Allah. Kalau hatinya benar murni, Allah tidak bakalan adab dia meskipun dosanya banyak. Kenapa? Karena dia telah melakukan tugas dia yang utama. Itu masalahnya. Cuma bisakah kita menjalankan tugas itu? Itu yang jadi masalah. Secara teori kita sudah paham. Tapi betapa sering kita ingin dipuji, ingin disanjung. Betapa sering kita kerja, hati kita tergantung kepada bos. Wah, kalau bos marah nggak dapat gaji nih. Ya. Artinya, ini maksud saya katakan, hubungan paling utama antara kita dengan Tuhan, yaitu tauhid. Kapan seorang bisa menjalankan tugasnya, ya, maka dia akan selamat. Karena dia sudah menjalankan tugas utama. Apapun yang lainnya Allah ampuni. Yang penting tugas utama sudah dikerjakan.
Maka dalam hadis ketika Rasulullah mencerita tentang seorang dari Bani Israel yang dia ketakutan, dia banyak melakukan kemaksiatan. Anna rajulan mimman kana qablakum lam ya'mal khairan qat illa tauhid. Dia tidak punya amal kebajikan apapun kecuali tauhid. Dalam lafal hadis seperti itu. Karena dia saking takutnya, maka dia kumpulkan anak-anaknya. Dia berkata, "Idza mittu faharriquni." Kalau saya mati tolong bakar tubuh saya. Tsumma tahanuni, kemudian tubuh saya biar jadi debu. Tsumma dzuruni fil rih wa fil yam. Kemudian tebarkanlah debuku di udara dan di laut. Wallahi la in qadirallahu alayya la yu'adzibannani ma lam yu'adzib bihi ahadan minal alamin. Seandainya Allah mampu bangkitkan saya, niscaya Allah akan adab saya dengan adab yang tidak pernah Allah adab kepada orang lain. Maksudnya dia ini penjahat besar. Cuma dia punya amal apa? Tauhid. Maka ketika dia meninggal, benar anaknya jalankan. Anak juga mungkin bahlul-bahlul. Dibakarlah orang ini. Dibakar, setelah jadi kering ditumbuk. Kemudian debunya ditebarkan. Dibuang di udara. Maksudnya dia kenapa ditebarkan? Supaya tidak bisa kembali. Pikiran dia begitu. Semoga kalau saya kembali, saya bisa hidup lagi, bahaya. Maka tebarkanlah debuku di udara. Tebarkanlah di laut. Ditebarin. Subhanallah. Ternyata Allah kembalikan dia. Allah berkata, "Ya ardu, ya ijma'i ma fiki minhu." Wahai bumi, kumpulkan semua bagian dia yang ada padamu. Maka seluruh tubuhnya yang mungkin sudah jadi arang, sudah jadi debu, Allah kembalikan proses kimia, kembali lagi hidup di depan dia. Ternyata dia hidup lagi. Maka Allah bertanya, "Wa ma hamalaka ala dzalik?" Apa yang buat kau berwasiat kepada anak-anakmu untuk membakar dirimu? Kata dia, "Khasyataka ya Rabb." Karena takut kepada Engkau. Maka Allah ampuni dia. Subhanallah. Dalam lafal hadis di awalnya Rasulullah berkata, "Lam ya'mal khairan qat illa tauhid." Dia tidak punya amal kebajikan apapun kecuali cuma apa? Tauhid. Maksudnya ini urgen sekali kita tuh menanamkan dalam diri kita sendiri. Bahwasanya saya hanya bergantung kepada Allah. Pikiran saya, orientasi saya, apa yang Allah suka itu yang saya kerjakan. Yang Allah tidak suka saya tinggalkan. Yang saya pikirkan apa penilaian Allah kepada diri saya, bukan pemikiran netizen kepada saya. Itu yang harus saya pikirkan. Harusnya demikian, cuma kita susah mewujudkan hal ini. Realisasinya tidak gampang. Tapi kita ingat, inilah tujuan saya dicipta, itu jadi buat apa? Saya sudah katakan tadi. Semua makhluk kita tahu tujuannya. Nah sekarang kamunya, yang makhluk diciptakan buat kamu, terus kamu tujuannya apa? Tujuannya agar kau menerima seluruh fasilitas ini, agar tidak beribadah kecualinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka intisari hubungan antara seorang hamba dengan Sang Pencipta itulah tauhid. Tanamkan pada diri kita, pada istri kita, pada anak-anak. Kalau terucapkan bagi mereka perkataan yang menunjukkan ketergantungan kepada makhluk, ingatkan, itu hanya makhluk. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakkallah kepada yang maha hidup yang tidak mati. Itu yang kau takutkan, yang kau khawatirkan, yang itu makhluk mati. Bersandarlah kepada yang maha hidup. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, sebagian sahabat tidak terima Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka Abu Bakar pun datang mengingatkan ayat-ayat bahwasanya Rasulullah sudah meninggal. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabatum ala aqabikum. Kata Allah, tidaklah Muhammad kecuali seperti seorang rasul sebagaimana rasul-rasul sebelumnya. Rasul-rasul sebelumnya mati, Muhammad juga mati. Kalau dia mati terus kalian menjadi kufur kembali. Allah berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kau bakalan mati sebagaimana mereka juga mati. Mengingatkan kepada para sahabat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah mati. Maka kemudian kata Abu Bakar dengan perkataan yang indah, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut." Siapa yang beribadah kepada Muhammad, Muhammad telah apa? Mati. Dan siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak bakalan mati. Ini tauhid. Di antara cerita yang saya maksudnya menakjubkan kisah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha ketika dia dituduh berzina,
heboh sampai sebulan penuh. Sampai Rasulullah rubah sikapnya. Rasulullah biasanya datang kalau masuk ketemu Aisyah, Rasulullah cumbui, Rasulullah cium. Setelah ada tuduhan Aisyah berzina, dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhu, maka Rasulullah merubah sifatnya. Kalau ketemu Aisyah cuma berkata kaifatikum. Kata Aisyah, saya tidak tahu ternyata sudah heboh isu di luar bahwasanya saya dituduh berzina. Kenapa? Karena Aisyah tidak suka keluar rumah, tidak seperti ibu-ibu zaman now. Sehingga isu tentang dia tidak tahu. Sampai satu hari dia keluar, kemudian dia diantar oleh seorang wanita, kemudian tersandung, dia mengatakan, Ta'isa Mistah, celaka anakku. Loh. Aisyah kaget sama wanita yang antar dia. Kenapa kau bilang celaka sama putramu sendiri? Kau tidak tahu Aisyah? Tidak tahu ada apa masalahnya. Begini, subhanallah. Bahkan suaminya ketika Rasulullah datang berubah sikap, Aisyah pun tidak curiga. Karena dia orang akhwat rumahan. Beda dengan akhwat molan. Maksud saya bayangkan kondisi Aisyah tidak tahu apa-apa itu, bayangkan sampai hampir sebulan dia tidak tahu kalau dia sedang dituduh isu hebat bosnya dia dituduh berzina. Sampai Rasulullah pun tidak bisa bilang tidak karena tidak ada wahyu. Sampai Rasulullah berubah sikap sama Aisyah, ya kehati-hatian. Jangan. Sampai akhirnya Aisyah minta izin untuk balik ke rumah bapak dan ibunya, Abu Bakar dan Ummu Ruman. Rasulullah izinkan pulang. Subhanallah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW datang kepada Aisyah satu hari. Aisyah menangis, tidak berhenti menangis karena tahu tuduhan yang luar biasa yang dia tidak melakukannya. Sampai ada seorang wanita Ansariyah minta izin mau kemana, mau ketemu, ngapain? Ikut nangis. Bela sungkawa. Ikut nangis sama Aisyah. Sampai kemudian Rasulullah datang, Rasulullah berkatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, in kunti alamti bidzamb fastaghfirullah wa tubi ilaih. Kalau memang engkau melakukan dosa, maka bertobatlah kepada Allah. Ya. Tapi kalau kau tidak melakukannya, fasayubarri'ukillah, Allah akan menunjukkan kau bebas dari itu semua. Ketika mendengar pernyataan suaminya demikian, Aisyah pun berhenti menangis. Dia kaget dan dia kecewa sama Nabi. Kenapa? Karena suaminya masih memberikan dua kemungkinan. Dia berharap Rasulullah mengatakan, Aisyah tenang, kau enggak begitu. Ayah sudah kenal, kau enggak begitu. Abi kenal, kau enggak. Itu omong kosong. Nabi enggak berani begitu juga. Karena Nabi tidak tahu hal gaib, ya enggak? Kalau kita di posisi Nabi pun kita enggak bisa macam-macam. Karena Nabi tidak tahu hakikat istrinya berzina atau tidak. Sementara isu sudah santar, sudah tersebar di mana-mana. Harapan Aisyah, Nabi berkata, wahai istriku, tenang, enggak usah peduli kata mereka. Saya lebih kenal dengan engkau daripada mereka. Mereka bohong semuanya. Aisyah ngomongnya begitu, Rasulullah ngomong. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah mengatakan, kalau kau memang dosa, beristighfarlah dan bertobatlah. Tapi kalau kau benar, kau akan dibela oleh Allah. Maka Aisyah berkata, ya Abi, ajib anni Rasulullah. Wahai ayah, itu bantah omongan Rasulullah, ya ayahku. Abu Bakar diam aja. Wahai ibunda, ajibi anni Rasulullah. Bantah omongan Nabi. Kenapa dia ngomong begitu? Aisyah. Akhirnya Rasulullah terdiam sebentar, turun ayat 15 ayat itu lebih mengatakan Aisyah ternyata wanita mulia. Ya. Di antaranya al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithatu lil-khabithat wa tayyibatu lit-tayyibin wa tayyibun lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Ya Allah turunkan ayat dalam surat An-Nur. Kemudian Rasulullah gembira. Kemudian Rasulullah kabarkan kepada Aisyah. Maka kedua orang tuanya mengatakan, "Wahai Aisyah, qumi ila Rasulillah." Ayo sambut Rasulullah. Kata Aisyah, enggak. Tauhid. Yang bela saya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya luar biasa. Artinya tauhid harus ditanamkan ya. Yang bela Aisyah siapa? Nabi atau Allah? Allah Subhanahu. Inilah yang harus kita ingat-ingat. Sudah benarkah tauhid kita kepada Allah? Karena saya katakan tadi konsekuensinya kalau istilahnya gini lah, kita wabillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan lebih tinggi. Kalau kita punya anak, kita suruh kasih tugasnya, dia menjalankan tugas dengan baik. Apa kita sayang sama dia? Sayang. Kita akan, kalau dia punya salah-salah, kita maafkan. Kita kasih fasilitasi karena dia sudah menjalankan tugas yang kita inginkan. Karena kita ini diciptakan untuk hanya bertauhid kepada Allah, hanya ibadah kepada Allah. Sudahkah kita menjalankan tugas kita diciptakan?
Makanya kalau seorang bisa bertauhid dalam setiap saat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maka setiap kehidupan kita harusnya untuk mentauhidkan Allah. Tidaklah setiap aktivitas kita ngobrol sama orang, kita bercengkrama sama istri, kita ajak jalan-jalan anak-anak, kita olahraga, kita cari nafkah, semuanya untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Bahwasanya saya melakukan kegiatan ini semuanya agar saya bisa beribadah kepada Engkau. Saya niatkan hanya untuk Engkau. Makanya di antara cara kita bisa mengamalkan ayat ini, hidup kita hanya untuk Allah, niatkan segala aktivitas kita, termasuk aktivitas duniawi, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk akhirat. Baik. Selanjutnya, di antara keutamaan tauhid, karenanya tauhid adalah awal wajib dan akhir dari kehidupan seorang. Orang kalau masuk Islam disuruh bilang apa? La ilaha illallah. La ilaha masuk Islam. La ilaha illallah masuk Islam, selesai. Tauhid, kalimat tauhid. Kalau meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia masuk apa? Surga. Dia masuk Islam dengan tauhid dan dia meninggalkan dunia ini dengan apa? Tauhid. Bagaimana urgensinya tauhid? Seorang senantiasa memikirkan ini, sudahkah saya bertauhid? Sudahkah saya mencari keridhaan Allah? Sudahkah saya tidak bergantung kepada orang lain? Sudahkah saya semangat beribadah kepada Allah? Dan seterusnya. Jadi renungkan dirinya. Taib, ini keutamaan tauhid secara umum. Tapi bagaimana keutamaan tauhid terhadap ketentraman hidup, tentang kenyamanan hidup ya? Saya katakan tadi bahwasanya orang yang bertauhid, Allah akan perhatian sama dia. Dia menjadi makhluk spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam menjalankan tugas utamanya diciptakan di alam semesta ini adalah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalau saya katakan keutamaan tauhid terkait dengan kehidupan rumah tangga. Pertama, tauhid adalah sumber keamanan. Sumber keamanan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan apapun, itu bertauhid. Ulaika lahumul amnu, maka merekalah yang merasa aman. Saya coba kalau you buka Al-Qur'an silakan dibaca. Dia surat Al-An'am ayat 82. Sebenarnya ayat ini ayat yang masyhur. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman kemudian dia murnikan keimanannya, tidak dia campur dengan kesyirikan, mereka itu akan mendapatkan keamanan di dunia apalagi di akhirat. Ternyata itulah kesimpulan dari dialog diskusi antara Ibrahim dengan para penyembah benda-benda langit. Saya kalau izinkan saya bacakan diskusi tersebut. Kenapa sampai Allah simpulkan seperti itu? Ini kesimpulan dari diskusi yang panjang. Allah sebutkan dari kisah Ibrahim dari ayat 74 dan seterusnya. Saya bacakan, saya terjemahkan secara singkat. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Kenapa kau bikin tuhan-tuhan?" Ya, sungguhnya aku melihat engkau dan kaummu di atas kesesatan yang nyata. Ibrahim nasihati ayahnya. Ayahnya ini tukang punya pabrik Tuhan. Jadi suka bikin apa? Tuhan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nuri," ini mukaddimah. Jadi Ibrahim setelah itu berdiskusi sama kaumnya. Ibrahim bukan mencari Tuhan, tapi dia sebagian mengatakan dia ajak mikir seperti berdrama supaya mereka sadar sebagaimana sebelumnya dia di Babilonia, dia pernah menghancurkan patung-patung. Ketika ditanya, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Kau yang hancurkan patung-patung ini? Kata Ibrahim, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun." Yang bikin yang gede, yang hancurin kecil-kecil. Dia tidak ridho ada tuhan-tuhan saingan kecil-kecil. Kalau enggak percaya tanya sama tuhan-tuhan kecil itu. Kalau mereka bisa jawab, mereka bilang pasti yang gede yang hancurin kami.
Ini semacam drama lah gampangannya kalau bahasa kita ya. Ya, tentunya Tuhan-Tuhan kecil tadi nggak bisa ngomong ya. Taib. Demikian juga Ibrahim ketika mengajak diskusi. Jadi disebutkan Ibrahim alaihissalam tinggal di Babilonia bertemu dengan para penyembah berhala. Kemudian dia pergi ke Haran, ke arah ke Suria, ke Syam, dia bertemu dengan para penyembah benda-benda langit. Maka metode yang dia gunakan di Babilonia, diskusi, ngajak mereka berfikir. Ya, yang hancurin patung-patung gede, yang hancurin patung gede, coba tanya patung-patung kecil. Ini kan ajak mereka berfikir. Sama ketika bertemu penyembah langit, dia berdiskusi dengan mereka. Maka Allah berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin." Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ibrahim sudah yakin. Kemudian falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ketika tiba malam hari, dia melihat bintang. Qala hadza rabbi, dia berkata Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ini ternyata dia ngomong ini di hadapan para penyembah benda-benda langit. Nanti kelihatan di akhirnya. Makanya sebagian tafsir mengatakan takdir atau ada kata yang disembunyikan dalam ayat ini yaitu qala hadza rabbi, maksudnya apakah ini Tuhanku seperti gini muncul cuma malam kemudian hilang. Qala la uhibbul afilin, aku tidak suka dengan Tuhan yang kemudian hilang ya. Hanya sebentar jadi Tuhan kemudian tidak berkuasa lagi. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, apakah bintang adalah Tuhan? Tentunya tidak. Kemudian tatkala dia melihat rembulan, dia mengatakan hadza rabbi, inikah Tuhanku? Falamma afala qala la illam yahdini rabbi, perhatikan perkataan dia. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Tatkala rembulan hilang juga dia mengatakan kalau bukan Allah beri petunjuk kepadaku, tentu aku sudah termasuk orang yang sesat. Jadi dia sudah bertauhid, cuma dia ngajak berfikir. Dia selagi ngobrol sama penyembah bintang, penyembah rembulan. Kemudian dia berkata, Allah berfirman, "Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan." Tatkala Ibrahim melihat matahari terbit, qala hadza rabbi hadza akbar. Ini Tuhanku, ini lebih besar. Falamma afalat, ketika matahari terbenam, qala ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'u mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari seluruh yang sembahan-sembahan kalian. Jadi dia sedang apa? Diskusi. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, lam yakun Ibrahim nadhiran inna makana munadhiran. Dia tidak sedang mencari Tuhan, tapi dia sedang berdiskusi. Makanya sebelumnya Allah sebutkan liyakuna minal muqinin, agar termasuk yang beriman. Di tengah-tengah dia mengatakan la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Ketika dia lihat bulan hilang, dia bilang kalau bukan Allah beri petunjukku tentu aku sesat. Dia ngomong lagi, ini matahari. Berarti dia sudah percaya Allah atau tidak? Sudah, ini sekedar diskusi. Makanya ketika dia batalkan semua bintang, rembulan, matahari yang disembah oleh mereka, maka dia berkata di akhir ayat, qala ya qaumi falamma afalat, tatkala matahari terbenam, dia berkata wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun. Sungguhnya aku berlepas diri dari sembahan-sembahan kalian selain Allah, yaitu rembulan, matahari, bintang. Kemudian dia berkata, inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ard. Aku hadapkan diriku, tauhid. Aku hanya menghadapkan diriku kepada pencipta langit dan bumi, pencipta bintang-bintang, bukan bintang, rembulan, matahari, itu cuma kecil. Dia hanya tinggal numpang di langit, pencipta langitnya yang aku sembah. Hanifan, dan aku tidak termasuk orang persekutuan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak berbuat syirik sama sekali. Makanya Ibrahim dalam ayat yang lain, lam yakum minal musyrikin, tidak pernah syirik sama sekali. Ibrahim enggak pernah syirik. Jadi jangan bayangkan Ibrahim dulu syirik, menyembah berhala kemudian cari Tuhan. Enggak, itu enggak ada cerita, itu enggak benar. Kata Allah, lam yakum minal musyrikin, dia tidak pernah syirik sama sekali. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak pernah syirik. Maka Allah berfirman setelah itu, wahajjahu qaumuhu, akhirnya dia didebat oleh kaumnya. Ini perdebatan. Ibrahim berkata, qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Kalian hendak mendebatku sementara Allah telah beri hidayah kepadaku. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a. Aku tidak pernah takut dengan apa yang kalian sembah-sembah selain Allah, kecuali Allah berhendak sesuatu bagiku. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Dan Rabbku ilmunya meliputi segala sesuatu. Afala tatadzakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Wa kaifa akhafu. Jadi mereka takut-takutin Ibrahim. Kenapa Ibrahim ngomong begini? Karena mereka takut-takutin Ibrahim. Ibrahim, nanti kau kualat, hati-hati. Kau bilang matahari bukan Tuhan, bukan dewa. Kau bilang rembulan bukan dewa. Kau bilang bintang bukan dewa. Kau tidak takut. Makanya Ibrahim bantah. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi.
Aku tidak pernah takut dengan yang kalian takut-takutkan kepada aku. Kemudian dia berkata lagi, wa kaifa akhafu ma asyraktum? Bagaimana aku takut dengan yang kalian sembah? Wala takhafuna annakum asyraktum billah. Sementara kalian tidak takut berbuat syirik kepada Allah. Malam yunazil bihi alaikum sultana, yang kalian berbuat syirik tanpa ada dalil sama sekali. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Mana kelompok yang lebih utama untuk merasa aman? Saya atau kalian? Kalau kalian benar-benar mengetahui. Ibrahim mengajak mereka berfikir, siapa yang harusnya merasa lebih aman? Penyembah Allah semata bertauhid atau penyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau kalian benar-benar berilmu, baru kemudian Allah kasih statement akhir, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Orang yang bertauhid itulah yang beriman, tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan sedikit pun, itulah yang dapat keamanan. Ini ayat jelas. Jadi Ibrahim dakwahi mereka, ditakut-takutin, hati-hati kualat. Ibrahim, yang lebih kualat siapa? Gue apa lulu pade? Yang nyembah pencipta alam semesta enggak akan kualat, justru dia akan diberi keamanan karena penguasa alam semesta adalah Allah. Terus kalian nyembah matahari, rembulan, bintang, kalian harusnya takut. Kalian harusnya yang gelisah hidup. Maka ini dalil sangat tegas bahwasanya kalau orang bertauhid, Allah pasti kasih ketentraman. Pasti. Sejauh mana kita bergantung hanya kepada Allah, sejauh itu kita akan diberi kenyamanan, keamanan. Apapun kondisi ekonomi kita, apapun kondisi di sekitar kita, kalau kita bertauhid, kita akan diberi keamanan. Itu sudah jaminan. Itu sudah jaminan. Akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim aman. Ibrahim aman dan nyaman. Ditakut-takutin, dia aman, dia nyaman. Kenapa Allah berikan keamanan pada hatinya? Oleh karenanya ini dalil bahwasanya seorang kalau bertauhid dia akan merasakan keamanan, di antara dalam keluarganya dia akan merasakan keamanan. Dalil yang kedua yang juga menunjukkan bahwasanya orang kalau bertauhid diberi keamanan dalam surat An-Nur kalau tidak salah ayat 55 ya. Surat An-Nur ayat 55 Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Kata Allah, Allah berjanji kepada orang beriman di antara kalian dan beramal saleh, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi sebagaimana telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah akan menjadikan agama mereka kokoh yang Allah ridhoi agama tersebut untuk mereka. Kemudian kata Allah, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan merubah kondisi mereka yang tadinya ketakutan menjadi keamanan. Syaratnya ya budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka hanya beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik sama sekali. Ya, apa orang nyaman bangun malam berdoa kepada Allah, tidak ada ketergantungan kepada manusia manapun. Orang-orang semua sedang tidur, istrinya pun sedang tidur, WhatsApp-nya lagi mati. Kemudian dia salat, dia berdoa. Benar-benar lagi connecting sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana Allah tidak beri kenyamanan pada orang seperti ini? Dia pasti aman, dia pasti tentram. Ya, pasti. Karena Allah sudah janji, orang yang bertauhid tidak mengharapkan pujian manusia manapun. Hanya mencari muka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya mencari perhatian Allah, yang dia sibukkan apa penilaian Allah terhadap saya. Maka Allah akan kasih keamanan bagi dirinya. Masalah kehidupan akan ada. Enggak akan ada kehidupan tanpa masalah. Tapi dia tetap merasa apa? Aman. Bahkan ketika ternyata dia bertauhid, kemudian ternyata istrinya tidak bertauhid, anaknya dia tetap aman. Allah kasih keamanan. Ya, kita berusaha dalam rumah tangga ini semuanya bertauhid. Maka jangan kita lupakan, ingatkan anak kita untuk bergantung hanya kepada Allah. Jangan, anak-anak kan berhadapan dengan berbagai macam masalah dalam kehidupan ini. Di masalah di sekolah dibuli, di kantor dibuli. Ya, sabar. Ada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan. Masalah, mungkin dia kena musibah, mungkin kemudian dia nangis. Mungkin. Anak-anak, tanamkan tauhid. Minta sama Allah, bergantung kepada Allah. Sampai ada anak saya datang, Abi, sudah doa-doa sama Allah enggak dikasih, Bi. Nah, itu agak harus perlu jelasin ini. Kamu doa apa? Doa sama Allah minta agar Allah berikan saya merpati. Kemarin minta Umi belikan merpati enggak dikasih-kasih. Aduh. Nah, itu harus penjelasan, perlu ilmu.
Jangan sampai salah menjelaskan. Tapi udah benar dia minta sama siapa? Sama Allah. Jadi maksudnya sama anak kita besar kecil, istri kita, keluarga kita. Kapan dalam rumah tangga kita semuanya bertauhid maka kita enak. Kalau tidak ada yang tidak bertauhid memang ada masalah. Masalah dia akan bikin masalah. Tapi siapa personil yang bertauhid dia akan nyaman, dia akan tentram. Tapi jadi ini di antara hal yang menunjukkan bahwasanya kalau orang bertauhid maka punya pengaruh luar biasa dalam kehidupan rumah tangganya. Taib. Kemudian yang kedua di antara efek tauhid sudah kita singgung tadi. Bahwasanya tauhid adalah sumber kebahagiaan, sumber kebahagiaan. Kenapa? Orang yang ikhlas dialah orang yang paling bahagia. Karenanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam perkataannya ini dalam tafsir dia mengatakan dua sebab kebahagiaan. Landasan kebahagiaan dua. Al-ikhlas, pertama ikhlas kepada Allah. Yang kedua al-ihsan ilan nas, berbuat baik kepada orang lain. Siapa yang mengumpulkan keduanya, dia pasti bahagia. Landasan kebahagiaan yang dua. Berusaha bertauhid kepada Allah, yang kedua berusaha membahagiakan orang lain. Al-jaza min jinsil amal, kau buat orang lain bahagia, kau akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mengumpulkan dua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah kehidupannya? Cuma bertauhid dan buat orang lain bahagia. Ngajarkan tauhid pada orang, dermawan, bantu orang, itulah kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mewujudkan dua hal ini, dua pondasi ini, tauhid, ikhlas dan al-ihsan ilan nas, ya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika Rasulullah menyebutkan tentang tingkatan agama yang tertinggi, Rasulullah sebut Islam dulu, baru kemudian iman, baru kemudian ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Jadi apa ihsan? Ihsan itu kita selalu merasa diawasi. Sehingga segala aktivitas kita, pembicaraan kita, kita mau ngetik, aduh, Allah lagi awasin. Saya ngetik karena dia atau tidak. Kita mau kasih sumbangan sama orang ini karena netizen atau karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mau datang pengajian karena Allah atau karena netizen? Tanya pada diri sendiri. Ihsan selalu menghadirkan Allah mengawasi kita. Dan itu tauhid karena kita menggantungkan diri kita kepada siapa? Allah. Saya sedang diawasi oleh Allah. Seperti ini orang bahagia karena kalau dia tahu Allah sudah tahu selesai, dia tidak perlu dengan perkataan orang. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan orang yang riya, yang mencari komentar manusia, dia orang yang menderita. Menderita dari berbagai sisi. Pertama, sebelum dia beraktivitas, dia sudah menderita karena dia belum dipuji. Kapan saya bisa dipuji? Maka dia siapkan tim-tim untuk pencitraan. Kemudian dia bergaya, kemudian kalau sudah bikin konten ternyata salah, ulang lagi karena kurang mantap nih, enggak dipuji. Jadi dia kontainer, tukang bikin konten. Bikin lagi konten baru lagi. Sibuk gelisah timnya, kemudian nanti di-upload. Kalau ada yang muji cuma sedikit, dia gelisah. Aduh, rubah lagi. Yang like ternyata lebih banyak dislike. Aduh, gelisah. Gelisah karena dia cari perkataan manusia, dia akan bakalan gelisah. Nanti kalaupun dia sudah melakukan hal tersebut, sudah dipublish, ternyata orang memujinya, maka dia tergantung dengan pujian tersebut. Dia rindu kapan dipuji lagi seperti itu. Dia bikin konten kedua, dipuji lebih hebat, lebih tinggi lagi kelasnya. Ketika bikin konten ketiga dipuji tapi rendah, dia marah, kok cuma segini pujiannya. Ibarat dia kasih bantuan orang, orangnya bilang syukron. Cuma syukron doang. Ini 10 juta loh kok syukron doang, gimana? Artinya dia hidup gelisah. Ketika sudah selesai, dia kapan dipuji lagi terus sehingga dia kena penyakit, pingin narsis melulu. Tapi orang ikhlas, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuhullah, ya. Apapun yang kau lakukan kebaikan, apapun yang kau infakkan, ya'lamuhullah, Allah mengetahuinya. Dalam ayat yang lain, fa innallaha bihi alim, Allah tahu. Selesai. Allah dah tahu, selesai. Enggak urusan. Justru sebaliknya dia bahagia ketika dia melakukan sesuatu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Dia bahagia. Jadi orang yang bertauhid selalu dia bersandar kepada Allah. Kalau dia bersandar kepada Allah, cari muka sama Allah, maka dia tidak akan pernah kecewa. Allah sudah tahu, selesai. Ada apapun Allah lebih tahu yang terbaik buat saya.
Dia bisa husnudzon kepada Allah dengan mudahnya. Kenapa selama ini dia lakukan? Karena Allah. Dia melakukan satu, dia omel-omel orang, enggak apa-apa. Saya kan lakukan karena Allah, bukan karena dia. Dia omel enggak urusan saya. Tapi karena siapa? Allah. Jadi orang yang bertauhid, dia pasti bahagia. Seorang wanita ketika melayani suaminya, karena Allah, mudah, dia ringan untuk melayani apa? Suaminya. Suaminya ngomel-ngomel, biasa. Laki-laki juga begitu memang. Sama laki-laki, istrinya ngomel, biasa. Memang ada perempuan tidak ngomel. Ada atau tidak? Hah? Ada? Ada tidak ibu-ibu? Enggak ada kata ibu. Maksudnya kalau dia tapi karena Allah selesai. Yang saya cari ridha Allah. Ya. Bayangkan seperti dalam hadis Rasulullah mengatakan ketika Rasulullah mengatakan, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada tentang perempuan penghuni surga? Kata Rasulullah SAW, siapa itu? Kata para sahabat, siapa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, adalah al-waludul al-wadud al-walud al-aud ala zawjiha. Di antara sifat wanita penghuni surga yang selalu kembali kepada suaminya. Idza zalamat aw zulimat, kalau dia ternyata berbuat salah kepada suaminya atau suaminya yang salah kepada dia. Perhatikan. Rasulullah mengatakan ada dua kemungkinan terjadi problem rumah tangga. Dia yang salah, istrinya, atau suaminya yang salah. Maka dia pun datang kepada suaminya sampai diletakkan tangan suaminya di atas tangannya. Dia pegang tangan suami, dia berkata, "Wahai suamiku, ya, la adzuku ghamdan hatta tarda." Saya tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Kenapa dia begitu bisa? Kalau karena siapa? Karena Allah. Kalau enggak karena Allah, egonya. Kamu yang minta maaf. Yang salah saya atau kamu? Ya saya, tapi kamu yang minta maaf. Apa namanya istilahnya? The power of mak-mak. Wah, repot. Kalau di jalan pokoknya ibu yang salah, kamu yang salah. Iya, ya karena kau ibu-ibu pasti bapak-bapak yang salah. Saya kapan di mana? Di Madinah. Selagi di Madinah kan sekarang ada perempuan naik mobil. Sekarang sudah ada yang nyetir mobil. Saya bilang sama kawan, "Coba lihat. Dia sen kiri nanti dia belok kanan. Coba lihat, tunggu dulu. Apakah beda wanita Madinah sama wanita Depok dan Bekasi? Coba lihat." Ternyata benar, dia sen kiri belok. Oh, sama ya. ini sekedarannya. Ini pengalaman. Oh, sama. Jadi ya sudahlah. Begitulah. Nanti kalau ketabrak yang marah siapa? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Ibu jangan menolak kodrat, begitulah ibu-ibu. Tapi kalau dia karena Allah, dia bisa. Kalau dia karena Allah, bisa dia. Dia mengalahkan, dia buang egonya, dia datang pegang tangan suami meskipun suaminya yang salah. Kayak dia mencari keridhaan Allah. Dia bilang, "Suamiku," karena dia tahu bahwa wanita terbaik adalah wanita yang ingin masalah rumah tangga selesai. Ketika dia bertauhid, mudah. Ya Allah lihat saya, Allah sedang mengawasi saya. Ini problem, bagaimana solusinya? Rasulullah sudah sebutkan, wanita terbaik kalau ada masalah dia datang, dia bilang sama suaminya, "Aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku." Subhanallah. Selesai suami insyaallah baik, apalagi orang Indonesia mudah memaafkan. Orang Indonesia mudah maafkan. Mudah, koruptor aja dimaafin apalagi kamu. Indonesia tuh mudah memaafkan. Ada koruptor ketahuan di penjara, keluar caleg dipilih lagi, bisa kan? Bisa enggak? Bisa. Indonesia itu mudah memaafkan, aman. Jadi orang yang bertauhid dia akan nyaman. Dia akan fokus ya hanya mencari keridhaan Allah. Dia tidak peduli dengan perkataan manusia. Orang seperti ini yang dia fokus satu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Ridwan nas ghayatun la tudrak, wa ridallah ghayatun tudrak." Keridhaan manusia tidak bisa tujuan yang tidak pernah kau bisa capai. Satu ridho, satu lain enggak ridho. Tidak ada. Tapi kalau keridhaan Allah kau bisa capai. Dan mungkin siapapun bisa. Tidak mesti kau punya duit banyak, enggak mesti kau terkenal. Bisa kau mencari ridhaan Allah? Bisa. Kau di rumah saja sebagai wanita bisa mencari keridhaan Allah. Kau suami di rumah bisa mencari ridhaan Allah. Tapi kalau cari ridho manusia enggak bisa begitu. Harus keluar, harus berakting, harus punya duit, harus bagi-bagi duit, harus ini, harus bohong sana, bohong sini. Itu pun tidak akan diridhoi oleh seluruh manusia. Nah, orang yang fokus hanya mencari ridha Allah, tenang atau tidak? Tenang. Orang mau ngomong biarin aja. Emang gue pikirin. Yang saya sibuk bagaimana saya di hadapan Allah, itu yang jadi masalah.
Kemudian yang ketiga yang juga dalam kehidupan rumah tangga, tauhid adalah tempat kita bersandar kepada Allah ketika menghadapi seluruh problematika. Makanya Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam perut ikan paus, maka dia berkata la ilaha illa anta. Dia buka dengan apa? Tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah Tuhanku. La ilaha illallah. Makanya di antara zikir doaul karb, doa yang diucapkan oleh seorang kalau mengalami penderitaan. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Coba ini kata Nabi, zikir untuk kalau menghadapi kesulitan sudah di luar nalar, zikir itu. Ulangi zikir tersebut. Isinya tauhid. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Dibuka dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Segera menuju kepada Allah. Apa kata dalam hadis? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu syai' fazi ila salat. Rasulullah SAW kalau menghadapi sesuatu yang genting langsung salat. Langsung salat. Itu tempat kembali kepada Allah. Ada masalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada masalah kemudian tanya Chat GPT. Itu belakangan boleh tanya Chat GPT boleh, tapi pertama kembali kepada Allah dulu, berdoa dulu. Baru cari cara-cara yang lain. Yang pertama kembali kepada Allah. Kalau Allah ingin masalah selesai. Kalau enggak, Allah ingin masalah berkepanjangan, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau baca luar biasa ya, bagaimana Nabi Yakub alaihissalam diberi ujian berkepanjangan, berpisah antara Nabi dia dengan putra yang paling dia sayangi. Dan itu kadang begitu. Kalau yang Allah kasihi, terkadang Allah uji pada yang dikasihi oleh orang tersebut. Yang Allah kasihi, terkadang Allah puji orang tersebut kepada yang dikasihi orang tadi. Nabi Ibrahim ya, sangat mencintai anaknya yang dinantikan kelahirannya. 60 tahun dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah aku anak saleh. 60 tahun kemudian baru lahir apa? Ismail. Setelah lahir anak satu-satunya malah disuruh taruh di Mekah. Sudah gede dikit suruh sembelih. Berat atau tidak? Ini anak yang ditunggu-tunggu 60 tahun sudah lahir malah disuruh bawa ke Mekah, pisah. Sudah gede dikit falamma balagha ma'u sa'ya, sudah remaja suruh sembelih. Ibrahim alaihissalam. Senang dengan ayahnya, cinta sama ayahnya, ayahnya musyrik, dimusuhi ayahnya. Cinta dengan negerinya, dia harus pergi meninggalkan negerinya. Cinta sama orang kampungnya, satu negeri musuhin dia, pengen bakar dia. Berat atau tidak? Berat. Apalagi Nabi Muhammad SAW, anaknya semua meninggal, kecuali siapa? Fatimah. Siapa yang tidak cinta sama anaknya? Makanya ketika dalam hadis qudsi, ketika malaikat mencabut nyawa seorang anak dari seorang mukmin, Allah bertanya kepada malaikat, ya, hal qabattum walada abdi, kalian telah mencabut nyawa putra dari hambaku? Kata malaikat, iya. Hal qabattum samaratu fuadihi, apakah kalian telah mencabut buah hatinya? Allah sebut anak dengan apa nama buah hati. Ya, ujian berat. Ujian berat seorang uji pada perkara-perkara yang Allah yang dicintai oleh seseorang ya. Dan kalau seorang ya diberi ujian, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada perkara-perkara yang sangat berat bagi dia, maka segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid adalah tempat kembali ketika seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Oleh karena ikhwan, maka siapa yang bertauhid yang benar, ya, maka niscaya insyaallah dia akan nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tugas kita sekarang bagaimana kita bisa menjadikan anak istri kita juga bertauhid. Ingatkan mereka kepada Allah. Selalu bilang gantungkan hati kalian kepada Allah. Jangan lupa di antara untuk mudah ingat tauhid, jangan lupa ibadah, zikir pagi petang. Ya. Asbahna ala kalimatil apa? Ikhlas.
Wa millati abina Ibrahim, sama. Millati Ibrahim apa? Agama apa? Tauhid. Kita ingatkan diri kita. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai apa? Tuhanku. Kalimat tauhid. Ingat kepada Allah, mengandungkan diri kepada Allah. Saya ridha ya Allah, ridha Engkau Tuhanku, ridha dengan keputusan-Mu. As'aluka ridha ba'dal qadha. Ya. Aku mohon kepada Engkau keridhaan setelah keputusan-Mu. Ya. Jadi ridha, di antara bentuk ridha kepada Allah, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan lagi, tugas kita tauhid yang benar dan juga kita membenahi anak istri kita agar mereka bertauhid yang benar. Sejauh mana mereka bertauhid, insyaallah hidup ini nyaman insyaallah. Maka kalau ada kajian tentang tauhid, ajak, suruh ngaji, dengar itu. Belajar enggak ada salahnya. Syirik terbagi menjadi dua. Syirik satu ini, syirik dua begini, syirik yang kedua ini terbagi lagi menjadi tiga. Belajar aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu ada efeknya. Cepat atau lambat ada efeknya. Tawakal itu ada dua macam. Tawakal enggak boleh, tawakal yang dibolehkan begini. Sabar itu ada tiga macam. Begini. Sabar ittirari, sabar ikhtiyari. Sabar ikhtiyari yaitu sabar pilihan. Sabar ittirari terpaksa. Terpaksa itu terkena musibah, enggak bisa ada pilihan. Enggak bisa nolak. Kalau sabar ikhtiyari, sabar ada pilihan. Boleh sabar, boleh enggak. Ada dua. Satu dalam jalan ketaatan. Bangun subuh. Sabar mau sholat atau tidak. Bisa pilihan. Saya pilih bersabar, sholat di masjid. Ya, seperti itu. Belajar. Itu ada efeknya. Sekarang saya tanya sama antum. Kalau diomelin istri, sabar yang mana itu? Saya tanya dulu. Hah? Sabar yang mana? Sabar pilihan apa sabar terpaksa? Ini jawab dua kali dalam waktu yang sama. Tadi pilihan terus bilang terpaksa. Setelah dia pikir-pikir lagi ternyata terpaksa. Maksud saya, ayo belajar gitu. Jadi jangan sepelekan, belajar aja, belajar. Ya. Ibu-ibu ikut HSI, Ustaz Abdul Roy ikut. Tapi jangan lupain suami, bikin tugas terus, suami enggak diurusin, enggak benar juga. Ya. Belajar, pokoknya belajar akidah, belajar tauhid, ada efeknya cepat atau lambat. Itu pengaruhi kehidupan kita di kemudian hari. Selalu keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka itulah tadi semua mukadimah tentang tauhid. Intinya kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dengan bertauhid keluarga akan dekat kepada Allah. Percaya dengan janji Allah meskipun kondisi sangat sulit dihadapi. Ekonomi yang sangat sulit, terkadang sebagian keluarga terkena sakit yang sangat berat, tapi dia bertauhid. Dia bertauhid. Dia bertauhid, dia tahu yang Allah tetapkan yang terbaik. Ya. Ini punya pengaruh. Tapi kalau enggak, sedikit-sedikit marah, sedikit ngamuk, ya, stres di rumah, istri stres, bikin suami jadi stres. Ya, kalau suami pulang ke rumah, Umi, Abi di PHK. Tenang, Bi. Rezeki bukan cuma dari mereka. Ini kalau istri bertauhid. Kita sholat malam insyaAllah. Tenang. Rezeki bukan dari mereka. Allah Maha Pemberi rezeki. Udah, kita sholat malam, Bi. Kita banyak istighfar, Bi. Ini kalau istrinya bertauhid. Coba kalau istri enggak bertauhid gimana coba? Coba gimana? Coba. Kira-kira gimana? Jelaslah pengaruh tauhid. Kemudian di antara dampak tauhid dalam rumah tangga. Tauhid menyelamatkan rumah tangga anak istri dari khurafat-khurafat. Sekarang banyak sekarang khurafat, cari mas, ingin cepat kaya ke dukun. Percaya kepada jimat, gelisah. Kamu kenapa nak? Oh jangan-jangan ini, pasang jimat ini. Kok belum kena lagi, cari jimat lain. Pusing. Pusing, kasihan. Kasih tulang di sini, kasih tulang di belakang, pakai gelang ini, pakai gelang anu, repot. Gelisah, ketergantungan kepada, nanti kalau pergi enggak bawa jimat, takut, aduh, jimatnya ketinggalan, balik lagi. Hidup gelisah. Nanti baca lagi primbon, baca lagi ramalan, apa kata orang, apa kata ini, gelisah karena hati tidak bergantung kepada Allah. Cari solusi, kira-kira gimana ya? Hatinya lupa sama Allah. Susah hidup. Udah kamu sholat aja juga ngapain? Tunggu dulu, cari dunia. Enggak ada solusi. Apa kata inilah, apa kata itulah, apa inilah. Kemudian di antaranya yang juga
penting. Ketika seorang bertauhid dalam keluarga, dia tahu bahwasanya tauhid itu melazimkan al-wala wal bara'. Allah mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh sembahlah Allah saja dan jauhilah apa? Taghut. Tauhid melazimkan menjauhi taghut. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa an ma ana minal musyrikin. Katakanlah ini jalanku. Aku menyeru kepada Allah di atas petunjuk. Aku dan para pengikutku dan aku bukan termasuk orang musyrik. Itu menunjukkan berlepas diri dari kesyirikan dan pengikutnya. Aku bukan termasuk orang musyrik. Makanya di antara konsekuensi tauhid seorang harus tamayus, harus memiliki jati diri sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Dia bangga dia sebagai muslim, dia bangga sebagai mukmin. Dan dia tahu bahwasanya ada kelompok lain yang non muslim, dia harus berlepas diri dari mereka. Saya tidak seperti kalian. Kalau dia tauhidnya benar, dia akan berani mengatakan demikian. Tapi kalau dia tauhidnya memble, iya kalian memang bagus, ikut-ikut sama mereka. Kenapa tauhidnya memble? Tapi kalau dia tauhidnya benar enggak? Dia tahu bahwasanya tauhid mereka syirik, mereka menyembah nabi, mereka menyembah wali, mereka menyembah patung. Saya tidak seperti mereka. Mereka punya pola hidup, saya tidak ikut pola hidup mereka. Itu pola hidup pada penyembah berhala, saya tidak ikut. Ini punya pengaruh dalam keluarga. Tapi kalau anak-anak tauhidnya kurang, lihat ini ada artis bule, satunya artis bule potan, ikut-ikutan, terbawa karena dia rendah di bawah. Melihat mereka dengan pandangan penghormatan. Nah, kalau kita lihat orang kafir dengan sisi dunia, kita menghormati. Tapi kalau kita melihat dari sisi kita punya akidah, enggak, saya beda dengan dia. Ya, dia kaya boleh kaya, tapi saya hanya menyembah pencipta alam semesta. Dunia akan kita tinggalkan. Sehingga dia punya izzah, harga diri. Dia bangga, saya mukmin. Saya mukmin. Nah, ini punya pengaruh dalam kehidupan. Sekarang ibu-ibu pada hobi lihat style-style. Nah, ini. Gaya ini, gaya anu, gaya ini pola-pola hidup non muslim. Ditiru-tiru. Bikin pusing suami enggak punya duit. Kalau Islam udah yang jilbab yang penting apa? Ketutup, selesai. Dia selesai untuk jaga diri agar dihormati sebagai wanita soleha, tidak diganggu orang. Ya. Wa qarna fi buyutikunna, senantiasa di dalam rumah. Kalau lihat orang bule sering keluar rumah. Yang dalam rumah ketinggalan zaman. Dalam di luar rumah kecepatan zaman. Bablas. Nah, ini punya pengaruh. Orang bertauhid dia akan tahu ini pola hidup orang Islam, ini pola hidup orang non muslim. Itu punya pengaruh dalam kehidupan, punya pengaruh dalam kenyamanan rumah tangga. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengokohkan tauhid kita semua, ya, kita, istri kita, anak-anak kita, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas kalimat la ilaha illallah. Wallahu taala alam bisawab. Tapi demikian saja yang saya sampaikan. Kalau misalnya maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.